Tutorial ERP Ecosystem modul API atau Conveyable menu master file. Kita buka Google Chrome, kita masukkan URL Ecosystem. Kemudian pada daftar menu ERP kita pilih modul accounting. Kita pilih modul account payable, invoice, supplier atau vendor, dan summary aging. Kita pilih modul account payable. Oke, modul account payable ini adalah untuk mencatat tagihan atau invoice dari supplier atau vendor. Kemudian nanti di ujungnya kita bisa melihat aging atau umur hutang. Kemudian ada juga daftar PPN masukan dan daftar PPh yang harus dipotong. Kemudian kita juga bisa melihat detail transaksi per vendor atau per supplier. Kita mulai sebelum kita mendata atau mencatat invoice dari supplier. Pertama kita harus perlu mempersiapkan datanya dulu. Kita punya menu master file yang akan kita bahas pada tutorial kali ini. Di bawah master file kita punya supplier atau vendor. Jadi master supplier atau vendor nanti kita data di sini. Tampilannya seperti ini. Oke. Ini ada daftar suppliernya. Kita bisa filter berdasarkan nama, kode atau kategori bisnisnya apa, kita bisa lihat. Kemudian untuk merevisi, ini di bagian paling kanan ada kolom action. Di dalamnya ada icon berbentuk pensil dan icon warna merah berbentuk tempat sampah. Yang pensil ini untuk merevisi atau mengedit. Kalau yang icon merah ini untuk menghapus. Di atas ada toolbar add, ini fungsinya untuk menambah data supplier. Kita kasih contoh. Klik add. Data suppliernya seperti ini yang kita data. Vendor code ini warnanya disable ya, atau abu-abu. Ini nanti akan di-generate otomatis oleh sistem. Kita masukkan vendor name, vendor address. Ada dua line vendor address, kemudian kota atau provinsi atau negara, kemudian kode pos. Bawahnya ada nomor telepon sama fax. Terus kemudian bisnis, kategorinya apa, dia bergerak di bisnis apa, kita masukin aja ini sebagai informasi. Kemudian NPWP, nama WP-nya sesuai nama WP. Jadi nama vendor di sini sama nama WP mungkin bisa beda. Kalau nama vendor di sini adalah nama brand biasanya. Kalau nama NPWP ini nama sesuai tercatat di kantor pajak. Alamat NPWP juga alamat di sini bisa beda. Terus kemudian kota, provinsi. Dia bentuknya nanti bisa badan hukum atau individu. Kemudian bisa lokal atau luar negeri. Oke, terus di bagian bawah ini kita bisa masukkan daftar kontak yang bisa dihubungin atas supplier. Di atas kita bisa tambahkan sebanyak-banyaknya, tidak saya batasin. Misalkan kita bisa tambahkan nama salesnya, nama orang tekniknya, nama orang finance-nya gitu ya. Jadi ini untuk kontak kita kasih nama, jabatannya dia apa, nomor telepon dan alamat email. Oke, kemudian di bank account-nya kita masukkan bank account-nya. Dia di bank apa, cabang mana, account number-nya apa, terus nama penerimanya sesuai dengan nomor rekening itu siapa. Biasanya ada juga yang perusahaan kecil tuh nama PT-nya tapi akun banknya pakai masih nama personal. Oke, demikian jika sudah dilengkapi semua kita klik save. Oke, di sini untuk save yang
account doang, kita klik update ya di atas ini. Tampilan seperti ini standar di semua modul ERP ekosistem, bahwasanya save yang di paling bawah atau yang paling atas itu adalah untuk meng-save semuanya. Kalau yang di tengah ini terkait kita penambahan satu kontak atau satu bank account, ini adalah untuk mengupdate per ini namanya ini line atau detail data ya. Ini kalau kita klik update dia akan disimpan. Kalau ini belum kita klik update kemudian kita klik save, maka dia tidak tersimpan. Ini untuk memastikan ini tersave line datanya, ini kita klik update. Oke, contoh kita lihat, kita edit ya, seperti itu. Alamat email ini harus diisi. Oke, tadi kita bisa filter berdasarkan nama, atau berdasarkan ini kategori. Kita bisa ekspor ke Excel daftar supplier ini, klik di tombol export, hasilnya akan seperti ini. Karena nggak diisi, jadi isinya jadi ini undefined. Oke, menu yang selanjutnya di bawah master file adalah payable group. Ini adalah kelompok hutang. Jadi karena kita memakai submodul, maka di accounting kita cukup mendata kelompok-kelompok hutang atau kelompok EP. Jadi kalau ada penambahan vendor tidak kita tambahkan di chart of account-nya, tapi ditambahkan di submodul. Jadi di chart of account di accounting ringkas, tidak selalu bertambah seiring ada pertambahan supplier atau vendor, tapi di sana hanya kelompok-kelompoknya aja. Misalkan dikelompokkan ada hutang usaha, atau hutang usahanya dibagi dua misalkan ya, hutang usaha terkait program, hutang usaha terkait operasional, hutang usaha terkait produk tertentu mungkin. Ini contohnya di sini, kelompok-kelompokan seperti ini. Bahkan ini bisa di submodul ini bisa lebih detail daripada di GL. Ini contohnya, ini satu account yang sama merefer ke GL yang sama, tapi di dalam submodul dipecah sampai beberapa kelompok ya ini. Ini semuanya merefer ke account yang sama. Meskipun kita bisa bikin satu kelompok di chart of account dan satu kelompok di sini, itu juga lebih baik. Tapi ini tidak membatasi. Nanti saat reconcile juga kita bisa reconcilekan antara submodul dengan GL, merefer ke account yang sama. Oke. Jadi ini adalah merupakan kunci. Jadi nanti bagaimana sistem bisa mencatat saat pengakuan invoice, jurnalnya merefer ke akun hutang yang mana, nanti mengambil dari sini. Karena saat kita mencatat hutang supplier, kita akan menyebutkan ini masuk kelompok hutang apa gitu. Nanti kita pilih salah satu sehingga sistem mengetahui nanti saat di jurnal dia yang harus dikreditkan akun hutang yang mana. Demikian, ini harus diisi terlebih dahulu sebelum mengisi atau menginput tagihan supplier. Oke, menu satu lagi adalah menu terkait PPH. PPH ini juga sebenarnya penjabaran dari chart of account. Meskipun di chart of account sudah ada, tapi tetap harus kita daftarkan di sini. Jadi nanti kalau di sana ada, di sini ada, juga dia akan berelasi satu persatu ya, dalam artian
di accounting ada 1, di sini ada 1, tapi bisa juga di sini lebih banyak. Misalkan kasusnya ada PPh 21 ya, di GL mungkin cuma tertulis PPh 21, tapi di sini kita lebih pecah lagi, ada PPh 21 3%, PPh 21 5%, 30%, dan seterusnya. Oke, karena ini di dalam modul EPI kita catat PPh-nya saat kita pengakuan hutang. Jadi saat kita pengakuan hutang nanti jurnalnya adalah biaya. Ini contoh kalau biaya ya. Jurnalnya adalah biaya, terus kemudian PPN, PPh, terus pada hutang. Demikian untuk menu master file. Silahkan dibuka-buka sendiri untuk bisa lebih memahami. Terima kasih.